Hadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan pada sore hari ini kita semua dalam keadaan sehat, senantiasa dalam keadaan bugar, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada sore hari ini kita berencana untuk mengadakan press conference yang tujuannya untuk memberikan penjelasan secara detail langkah-langkah selanjutnya yang akan kita lakukan pasca somasi. Sebelumnya perkenankan saya mengucapkan selamat sore kepada para senior, para abang, para kolega yang pada sore hari ini bergabung di acara ini. Saya sangat bangga, saya sangat merasakan senang karena saya melihat ada nama profil-profil besar dari profesi dokter Indonesia yang ada di forum ini. Dan ini memang sebenarnya yang sangat kita harapkan bahwa semua elemen-elemen, semua faksi-faksi yang ada di dokter Indonesia kita bisa bersatu untuk menghadapi sebuah persoalan krusial yang kita semua perlu segera untuk bersama-sama menghadapinya. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, masih ada yang sering menanyakan kepada kami, untuk apa sebenarnya mengajukan somasi? Jadi persoalan somasi ini sebenarnya bukan persoalan egoisme. Tetapi ada sebuah persoalan yang lebih penting di balik itu yang terkait dengan kredibilitas, harkat, martabat profesi ini, serta presiden. Saya menggarisbawahi kata presiden ini. Kita mengamati bahwa Menteri Kesehatan, kita langsung aja sebut jabatannya. Menteri Kesehatan beberapa waktu yang lalu itu sering mengangkat narasi di media di mana narasi ini sangat menyudutkan, sangat mendiskreditkan, sangat memarginalkan profesi ini. Dalam berbagai kesempatan, Menteri Kesehatan baik secara verbal maupun secara non-verbal, maupun dengan bahasa gesture, itu memperlihatkan sikap underestimate dan sikap melecehkan profesi ini. Karena itulah kita mengangkat somasi ini. Kita mengajukan somasi ini. Karena kita berharap bahwa dengan somasi ini, pejabat setingkat menteri ini sebenarnya harus sadar dan menyadari bahwa sebagai seorang pejabat publik, dia tidak boleh mengeluarkan statement-statement seperti ini. Statement ini sangat mencederai profesi dan marwah dokter di Indonesia dan sangat berpotensi untuk meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap dokter Indonesia. Karena itu kita mengajukan somasi. Ada beberapa poin di dalam somasi ini yang kita angkat. Yang pertama, entah mendapat informasi dari mana, Menteri Kesehatan mengatakan bahwa jelas ribut di profesi dokter ini karena di profesi ini untuk mengurus STR diperlukan biaya 6 juta rupiah. Kemudian dia mengalihkan, kalau ada sekian ratus ribu dokter, kemudian STR itu 6 juta, kalau dikali itu berarti miliar. Pantas ribut katanya. Ini statement yang pertama. Statement yang kedua, beliau menyatakan bahwa dokter membutuhkan 250 SKP. Dan harga 4 SKP itu 1 juta. Jadi kalau 250 SKP, beliau menyatakan bahwa seorang dokter harus mengeluarkan duit sebanyak 62 juta untuk proses resertifikasinya. Kalau dikali dengan ratusan ribu dokter, itu katanya ada triliunan uang bersirkulasi di organisasi profesi ini. Makanya ribut katanya. Yang ketiga, beliau mengatakan bahwa penyebab tingginya harga obat di Indonesia itu karena dokter dibiayai PKB-nya
oleh perusahaan farmasi. Jadi perusahaan farmasi itu memberikan kontribusi finansial kepada dokter, yang kemudian dokter dapat melanjutkan resertifikasinya, dan karena faktor inilah maka harga obat di Indonesia itu meningkat. Ini adalah 3 dari beberapa poin yang kita somasi. Dari ketiga poin yang diangkat Menteri ini, terlihat dengan jelas bahwa Menteri Kesehatan ini mengangkat narasi-narasi yang tidak didasarkan oleh bukti-bukti yang jelas, yang valid, dan akurat. Pernyataan-pernyataannya itu sifatnya subjektif dan asimetris. Asimetris kenapa? Karena alih-alih dia bisa melakukan konfirmasi dengan organisasi profesi, atau dengan KKI, atau dengan perusahaan obat, alih-alih dia malah mengangkat isu ini ke media massa. Disebarkan isu ini ke media massa. Tanpa ada kesempatan bagi ID atau organisasi profesi untuk melakukan klarifikasi. Jadi Menteri mengangkat narasi-narasi yang sangat parsial, subjektif, dan juga asimetris. Kemudian kita melakukan somasi. Tujuan somasi ini sebenarnya memberikan kesempatan kepada Pak Menkes untuk mengklarifikasi pernyataannya tersebut. Tujuan kami hanya satu, simple aja. Menteri Kesehatan itu cukup bilang bahwa narasi saya itu benar atau tidak. Narasi saya itu hoax atau tidak. Dan kalau itu hoax, dia perlu menyatakan minta maaf. Itu yang kami minta sebenarnya. Kenapa? Karena kami ingin menjaga marwah harkat profesi ini di mata masyarakat. Kalau hal ini tidak kita lakukan, ke depannya presidennya itu akan buruk. Ke depannya itu Menteri Kesehatan, siapapun dia, mungkin bukan lagi BGS, pejabat-pejabat yang lain, itu akan mudah mendiskreditkan dan memarginalkan dokter. Karena dia punya pengalaman. Pengalaman saat ini merupakan sebuah pengalaman yang akan dicatat di dalam memori mereka. Bahwa pernah satu zaman, once upon a time, dokter itu kita marginalkan, kita tempatkan di sudut corner ring, kemudian kita pukul, kita babak belurkan mereka, tapi mereka nggak bisa doing apa-apa. Karena itu, apapun yang akan kita lakukan kepada dokter itu nggak perlu kita takut, nothing to worry, jalankan aja. Dokter itu nggak bisa apa-apa kok. Presidennya ini ke depan itu akan sangat buruk. Dan ini menjadi alasan bagi kami untuk melakukan somasi. Sebenarnya, kalau Menteri Kesehatan ini memiliki itikat baik, dia gampang aja melakukan counter terhadap apa yang kita lakukan. Dia cukup melakukan refleksi, review, analisis terhadap semua pernyataannya tersebut, kemudian langsung mengambil decision apakah pernyataan yang dikemukakan itu benar atau tidak, hoax atau tidak. Kalau misalnya dia merupakan seorang pejabat yang objektif, kemudian dia melakukan review dan dia melihat bahwa apa yang dia sampaikan itu tidak benar, bahwa apa yang disampaikan itu hoax, mestinya itu dia katakan secara jujur. Seorang pejabat publik itu tidak mungkin tidak melakukan kesalahan. Dan karena itu, kalau dia tahu bahwa apa yang saya lakukan itu salah, keliru, dan hoax, sepatutnya dia menyatakan itu kepada kita. Menyatakan itu secara formal, menyatakan itu di media massa, karena hal itu ya juga yang dia lakukan ketika dia mengangkat narasi itu. Ini kan permintaan yang sangat simpel sebenarnya. Kalau Menteri Kesehatan memiliki itikat yang baik, tentu dia akan melakukan counter positif terkait ini. Apa sih susahnya menyatakan itu? Cukup melakukan analisis, kemudian mengatakan bahwa betul data atau narasi yang saya angkat tidak tepat, tidak berdasar datanya yang akurat, saya minta maaf, titik, persoalan selesai. Cuma masalahnya, Menteri Kesehatan ini menurut saya tidak tahu apa ya, mungkin memiliki egoisme tersendiri. Yang karena itu kita telah memberikan somasi sebanyak 3 kali, tetapi tidak pernah dijawab secara adekuat somasi-somasi kami ini. Nah, karena itulah kami bersepakat
dengan teman-teman yang ada di forum bahwa kita tidak bisa stop sampai di sini. Somasi ini tidak bisa hanya sampai pada somasi ketiga dan setelah itu tidak ada endingnya. Dan karena itu kami memutuskan bahwa kita akan melakukan langkah-langkah hukum dan salah satunya adalah kita akan melaporkan Pak Menkes ini ke polisi. Itu yang langkah-langkah yang akan kita lakukan selanjutnya. Kenapa? Karena kita telah memberikan ruang yang fleksibel kepada beliau 3 kali untuk memberikan klarifikasi ini. Kalau memang beliau ini seorang pejabat yang objektif, mestinya kan dia memanfaatkan peluang ini, memberikan klarifikasi secara formal, secara jelas, dan karena itu kita puas, sama-sama puas. Selesai. Tapi ternyata itu tidak dilakukan. Dan kami tidak bisa membiarkan ada situasi di mana permintaan kami yang kami telah lakukan ini secara fleksibel, secara sabar kalau menurut saya, tetapi itu tidak ditanggapi secara serius. Maka yang akan kami lakukan sekarang adalah langkah hukum. Tadi saya telah sebutkan bahwa kita akan melakukan laporan polisi. Nah, laporan polisi ini tentu saja ada teknis-teknisnya, ada prasyaratnya, ada requirement-nya. Dan karena itu kita akan bersama-sama dengan kuasa hukum kami untuk mengangkat atau melanjutkan proses ini kepada proses selanjutnya. Tentu saja di dalam proses selanjutnya ini cepat mencatat ya. Tentu saja di dalam proses ini kami membutuhkan dukungan yang adekuat, dukungan yang solid dari semua teman-teman sekalian. Karena yang kami angkat ini sebenarnya bukan hanya hal yang terkait dengan kepentingan individu, tetapi kepentingan sebuah profesi. Profesi dokter itu merupakan profesi nobel yang harus dihargai oleh semua pihak. Profesi dokter itu bukan profesi kacang-kacangan, bukan profesi kaleng-kalengan, bukan profesi sacetan yang bisa dengan mudah di corner seperti itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Dan itu kita harus cegah agar ini tidak terjadi ke depannya. Dan karena itu langkah ini kita ambil, kita akan melanjutkan dengan proses-proses secara detail terkait langkah-langkah ini. Kita akan terus melakukan komunikasi dengan pengacara kami, dan karena itu untuk lancarnya dan suksesnya proses selanjutnya ini kami sangat berharap dukungan, bantuan dari semua teman-teman sekalian tanpa kecuali. Di sini kita berhadapan dengan satu situasi di mana semua elemen yang ada kita harus bersatu padu. Kalaupun kita pernah punya perbedaan-perbedaan di masa lalu, barangkali sementara perbedaan-perbedaan itu kita singkirkan dulu karena kita memiliki sebuah common enemy yang ini cukup krusial dan harus kita hadapi secara bersama-sama. Kalau kita hadapi secara sendirian, ini kecil kemungkinan kita akan sukses. Karena itu kami sangat berharap dukungan dan bantuan dan support dari teman-teman senior sekalian. Saya kira dari saya